Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dikuatkan keimanan kita, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang agung, di rumah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tidak lain dan tidak bukan, kita berkumpul pada saat ini panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat sunnah Idul Adha, yang insyaallah sunnah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibawakan, diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Ayuhal ibad, bersyukur pula kepada Allah. Allah berikan kita kemuliaan sehingga kita bisa mendapatkan hari yang namanya hari Arafah. Bersyukurlah, berbahagialah yang Allah masih beri kesempatan untuk mendapatkan hari tersebut, karena hari tersebut kemuliaannya bukan hanya untuk orang yang sedang berada di Arafah saja, tapi kemuliaannya Allah berikan di dalam penjuru dunia. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, siapa orang yang menyangka, ada sangkaan di dalam diri dan jiwanya bahwasanya di hari Arafah mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kata Imam Nawawi termasuk dosa besar sangkaan tersebut. Karena di hari Arafah, hari yang mulia, hari yang agung, bahkan Al-Imam Nawawi dan banyak imam-imam lain meriwayatkan bahwa hari Arafah adalah hari yang mana hari yang paling afdal, afdalul ayyam, hari yang paling afdal yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini. Dalil riwayat Abbas bin Mirdas alaihi rahmatullah, baginda Nabi besar Muhammad, junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seumur hidup beliau hanya sekali beliau menunaikan ibadah haji, mendapatkan hari Arafah. Ayuhal ibad, isma'u, kaum muslimin muslimat, dengarkan hadis yang mulia, hadis yang hebat. Nabi hanya sekali mendapatkan hari Arafah, tapi pergi hajinya Nabi, Arafahnya Nabi menjaminkan ampunan buat umatnya sampai hari kiamat. Asya fi yaumi Arafah, sore hari di hari Arafah, zuhur sampai asar, Nabi berada di tempat yang mulia yang dikatakan hari Arafah. Pada saat itu Nabi tadarru' kepada Allah, tadallul kepada Allah, wa rafa'a yadayhi, dan Nabi mengangkat tangannya, Nabi berdoa kepada Allah. Pada saat yang mulia tersebut Nabi tidak berdoa buat dirinya, Nabi tidak berdoa buat keluarganya, tapi yang didoakan oleh Nabi, kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita umat yang banyak dosa, maksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada hak-haknya Allah. Dengan sangat sayangnya Rasul,
Nabi tidak pilih orang mana, Nabi tidak pilih dari negara mana, Nabi tidak hiraukan itu semua. Yang Nabi katakan semua umum dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi angkat tangan, ya Allah, ampunkan umat-umatku ya Allah. Nabi meneteskan air mata, Nabi sujud kepada Allah. Yang diingat oleh Nabi, ayuhal ibad, kita umatnya, tapi kita tidak memaknai daripada Idul Adha, tidak memaknai daripada Idul Fitri. Kita berpoya-poya, repot dengan pakaian bagus, lupa dengan ibadah, tidak mau solat sunnah, apalagi solat wajib, tidak mau melakukan hal-hal yang baik, tidak mau mendengarkan mau'izah hasanah. Ayuhal ibad, tanamkan dan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam jiwa kita. Maka Nabi pada saat itu mengangkat tangan. Nabi katakan, ya Allah, ampunkan aku punya umat. Pada saat itu juga dengan tadarruk dan khusyuknya Nabi di hari Arafah yang mulia, faujiba, doa Nabi dijawab sama Allah. Dan ini maghfirah ila yaumil qiyamah, dan ini ampunan bukan hanya pada zaman Nabi saja, ini ampunan terus sampai hari kiamat. Hadhil maghfirah litabaat, ini ampunan Nabi, ini ampunan yang Nabi mintakan kepada Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faujiba, doa Nabi saat itu dijawab, dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu yang bikin sedih hati baginda Nabi besar Muhammad. Dijawab oleh Allah. Maka Allah mengatakan, wahai Nabi, doamu aku terima, umatmu aku ampunkan dosa-dosanya. Tapi kata Allah, aku ampunkan al-madlum ma khala zalim, yang mazlum saja, yang dizalimi saja, yang menzalimi dosanya tidak diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adad du'a, Nabi tidak putus asa, diulang lagi oleh Sayyidina Muhammad. Dari lisannya yang mulia keluar, ya Allah, dengan kehebatan dan kekuasaanmu, dengan takdirmu yang sangat kuasa, kau mampu mengampunkan dosa hamba-hambamu yang mazlum. Maka dengan kehebatan dan kekuasaanmu, pasti juga engkau mampu ya Rabbi untuk mengampunkan dosa hamba-hambamu yang zalim. Falam yujab, doa Nabi tidak dijawab oleh Allah. Fa'ada, diulang oleh baginda Nabi besar Muhammad, terus diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yujab, doa Nabi tidak dijawab oleh Allah. Falamma asbaha fi Muzdalifah, hari Arafah, saat itu selesai dari Arafah, Nabi menuju Muzdalifah. Ketika sampai di Muzdalifah, fa'adad du'a, diulang lagi sama Nabi doanya. Ya Allah, dengan kekuasaan dan kehebatanmu, Engkau mampu mengampunkan umatmu yang hambamu yang mazlum. Pasti juga Engkau mampu mengampunkan dosa-dosa hambamu yang zalim. Diulang-diulang oleh Nabi.
Faujibah, maka ada jawaban dari Allah. Wahai Nabi, wahai kekasihku, di hari Arafah dan Muzdalifah ini doa Nabi semua dijawab oleh Allah. Maka umat Nabi sampai hari kiamat, ketika datang hari Arafah, maka yang mazlum, yang zalim, yang mazlum, yang zalim, dosa-dosa semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Rasul. Alangkah beruntungnya kita punya Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya kita punya pemimpin Sayyidina Muhammad. Kehidupannya untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Di hari-hari yang mulia, di jam-jam yang mulia, di dalam kehidupannya selalu memikirkan kita. Oleh karena itu ayuhal ibad, hari yang mulia Idul Nahar, hari yang mulia Idul Adha ini, maka kita pikirkan doa Nabi tersebut, yang mana kita di hari Arafah mendapatkan ampunan dari Allah. Maka setelah hari Arafah ini jangan lagi kita bermaksiat kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ma ma'nal Id, apa itu artinya hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Ketika beliau ditanya, nahnul muslim, kami orang Islam, al yaumu Id, gadan Id, wa ba'dal ghad Id, wa kulla yaumin la ya'sillaha fihi fahuwa Id. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya makna Id, arti daripada hari raya. Beliau mengatakan, kami orang Islam, hari ini hari raya, besok hari raya, setelah besok hari raya, seterusnya hari raya. Dan beliau mengatakan, manusia setiap hari mampu tidak berbuat maksiat kepada Allah, fahuwa Id, itulah hari raya sesungguhnya, bukan dengan pakaian-pakaian yang mewah. Hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah, ketika tangisan Nabi mendengarkan umat Nabi di hari Arafah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fatabassama Rasulullah, maka Nabi tersenyum. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ketika memandang Nabi tersenyum, beliau berkata, ma adhakallahu sinnak ya Rasulullah, apa yang sampai gigi taringmu terlihat wahai Nabi? Nabi kalau tertawa hanya terlihat gigi taringnya saja. Makanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar heran, ada apa sampai gigi taring Nabi terlihat? Jarang gigi taring Rasul terlihat. Sampai ditanyakan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ma adhakallahu sinnak ya Rasulullah, apa yang membuat gigi taringmu sampai terlihat wahai Rasul? Maka diceritakan oleh Nabi, umatnya di hari Arafah dan Muzdalifah tersebut mendapatkan ampunan dari Allah yang zalim dan mazlum. Lantas apa yang bikin Nabi tertawa? Maka Nabi menceritakan, lama alima iblis la'anatullah, ketika iblis tahu, ketika syaitan tahu bahwasanya umat Nabi mendapat ampunan di hari yang mulia tersebut, maka semuanya mereka berbondong-bondong datang ke padang pasir. Mereka ambil pasir, mereka tuangkan ke kepala mereka. Mereka ambil pasir, mereka tuangkan ke kepala mereka. Mereka mandi di pasir tersebut sambil teriak, celakalah, sia-sia, celakalah, sia-sia. Karena umat Nabi semuanya hari Arafah yang zalim, yang mazlum mendapat ampunan dari Allah. Maka iblis dan syaitan tidak punya teman di neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, aku tersenyum memandang ketakutan daripada iblis, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di hari yang mulia, kita di hari yang hebat ini telah mendapat ampunan dari Allah. Oleh karena itu tambahkan ibadah kita tatawu'. Sunnah di Idul Adha ini juga disebut Idul Nahar, yaitu hari raya kurban, yang mana dengan dalam sejarah yang jelas Nabi Allah Ibrahim ingin mengorbankan daripada anaknya Nabi Ismail. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ismail pada saat ingin dan ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ingin dikorbankan, maka Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, dan Nabi Ibrahim ngomong dan berbicara kepada Sayyidatuna Hajar, Siti Hajar daripada ibu Ismail. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai istriku, pakaikan pakaian Ismail yang bagus, pakaikan wangi-wangian, sisirkan rambutnya yang rapi. Aku ingin mengajak dia untuk bertamu, artinya bertamu kepada Allah. Si ibu memakaikan pakaian yang bagus, si ibu memakaikan wangian-wangian kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berangkat menuju Mina, membawa pisau yang tajam, membawa tali, sampai di tempatnya di Mina, di batu yang besar. Nabi Allah Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau, maka apa pendapatmu? Maka Nabi Ismail dengan seorang anak yang kecil tersebut, beliau mengatakan, lakukan ayahku, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Sebelum Nabi Allah Ismail dipotong, Nabi Allah Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah tanganku, telengkupkan wajahku ke tanah, agar engkau tidak merasa kasihan ketika memotongku, dan jauhkan pakaianmu dari darahku, agar ibuku tidak teringat dengan diriku, dan jauhkan ibuku dari anak-anak kecil, agar dia tidak teringat dengan diriku. Wahai ayahku, tajamkan pisaumu agar mudah dan gampang engkau ingin memotongku, kata Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mulailah ingin menyembelih daripada anaknya Nabi Ismail. Ini di dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika dipotongkan oleh Nabi Ibrahim ke leher daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam, terus dengan kuat dipotongkan, sedikit pun pisau tersebut tidak mampu memotong leher Nabi Allah Ismail. Heran Nabi Allah Ibrahim, heran pisau yang tajam tersebut tidak mampu memotong leher daripada anaknya. Kemudian Nabi Ismail berkata lagi, wahai ayahku, buka saja ikatanku, agar tidak terlihat seakan-akan engkau menyiksa aku oleh Allah. Buka saja ikatanku, buka saja penutup daripada mataku, agar Allah menyangka engkau tidak menyiksaku. Maka dibuka oleh Nabi Allah Ibrahim, kemudian dipotong lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi pisau tersebut tidak mampu memotong Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian pisau tersebut dipotongkan ke batu di samping Nabi Allah Ibrahim. Batu tersebut putus
batu tersebut terbelah. Heran Nabi Allah Ibrahim. Bahkan Nabi Ismail pun berkata, wahai ayahku, mungkin engkau terlalu cinta kepadaku, kurang engkau menekan daripada leherku. Diulang lagi oleh Nabi Allah Ibrahim, ditekan lagi, tidak mampu memotong daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah membuka mata langit semuanya. Malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit, semua matanya dibuka oleh Allah. Dan Allah katakan, wahai hambaku, lihat, pandang daripada hambaku manusia yang dia rela mengorbankan anaknya demi keridhaan aku. Dipotong lagi batu, terbelah. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata kepada pisau tersebut, wahai pisau, kau mampu memotong batu yang begitu besar, tapi begitu keras tidak mampu memotong daging. Pisau ini diizinkan bicara dan mengeluarkan suara. Kata pisau ini, wahai Nabi Allah, kau memerintahkan aku memotong, tapi yang punya dunia berserta isinya tidak memerintahkan aku untuk memotong, jadi aku tidak akan bisa memotong leher daripada anakmu. Saat itu juga digantikan kibas. Nabi Allah Ismail digantikan kambing. Wa fadainahu bidzabhin azim. Kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Dengan sejarah ini kita lihat ketakwaan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala ali. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, sehingga kita bisa memaknai Idul Adha, memaknai daripada kurban, memaknai daripada permintaan ampunan, memaknai daripada hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan memaknai arti daripada hari raya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.